warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian kelas 12 yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kedua ini kita bisa melanjutkan materi PAI. Mudah-mudahan kalian semuanya diberi kesehatan oleh Allah sehingga terus bisa tholabul ilm, yakni mencari ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kemarin kita telah menyinggung tentang pembacaan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dengan analisis tajwid dan mengartikan. Kali ini kita akan membahas tentang isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Bacaan dari Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Arti dari ayat ini adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ayat ini sesungguhnya sangat menarik karena Allah memerintahkan kepada kita untuk memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan memikirkan pula tentang terjadinya malam dan siang. Nah, sesungguhnya ketika kita memikirkan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, ini menjadi sebuah tanda indikator orang-orang yang termasuk orang yang berakal, yaitu orang yang memikirkan tentang kejadian-kejadian alam itu sambil mengingat Allah, ya, dalam posisi berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka senantiasa berpikir, merenungkan tentang proses penciptaan alam ini. Dan mereka juga berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka, ya, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kita perlu merenungkan tentang apa itu langit dan apa itu bumi. Apa itu langit dan ada apa saja di dalam langit itu? Maka kita perlu merujuk kepada pendapat dari orang yang ahli dalam geografi yang akan bisa menjelaskan tentang langit dan isi yang ada di dalam langit itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan apa itu langit, apa itu bumi. Dari tinjauan ilmu geografi, orang menyebut langit itu sebenarnya adalah jagat raya yang tidak ada batas yang luas. Di dalamnya itu ada galaksi-galaksi. Galaksi itu apa? Satu galaksi itu kumpulan dari berjuta-juta bintang, dan ada beberapa galaksi, Bima Sakti, Ursa Major, dan sebagainya. Salah satu galaksi yang ada di jagat raya itu adalah Bima Sakti, yang di dalam galaksi itu ada berjuta-juta bintang. Salah satu bintangnya itu adalah matahari kita. Matahari yang menurut pandangan kita terbit dari timur, tenggelam di barat. Nah, satu matahari itu dikelilingi oleh beberapa planet, itu namanya sistem tata surya. Dalam matahari kita dikelilingi oleh planet Merkurius, Venus, Bumi nomor 3 dekatnya dari matahari,
Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan beberapa planet kecil yang lainnya. Nah, kita hidup di bumi, melihat yang angkasa, itu langit. Padahal adalah jagat raya yang luas. Sehingga bumi itu adalah titik benda kecil di langit yang disebut planet di antara berjuta-juta bintang. Itu langit, ya. Itu jagat raya. Apa itu bumi? Pak Siswanto akan menjelaskan lebih lanjut. Bumi itu adalah titik benda kecil di langit yang disebut planet di antara berjuta-juta bintang. Itu langit, ya. Itu jagat raya. Sebenarnya bagaimanakah terbentuknya matahari dan bumi itu? Kalau kita bicara bumi, proses terbentuknya bumi itu diawali dengan proses terbentuknya tata surya. Ada beberapa teori yang menyatakan terbentuknya tata surya. Ada teori Big Bang, ada teori cerutu itu. Nah, salah satunya adalah pada saat di teori bintang kembar, ya, macam-macam. Jadi di jagat raya itu ada bintang, lalu bintang itu misalnya teori bintang kembar. Bintang itu dua, terus berdekatan, akhirnya terjadi gaya tarik. Nah, pada saat bintang satunya itu lewat, gaya tariknya tadi terlepas dari material bintang satunya, terlepas, ya, kecil. Bintang yang lewat sudah hilang, bintang yang besar sudah hilang, tinggal yang terlepas tadi kecil, berputar. Lama-kelamaan, saking lamanya putaran, yang tengah itu menjadi matahari, yang lepas kecil-kecil itu menjadi planet. Termasuk salah satunya planet adalah bumi. Itu terbentuknya bumi seperti itu dari tinjauan ilmu geografi, proses terbentuknya tata surya. Bumi yang kita injak ini lapisannya, ya otomatis bumi itu sebelumnya yang masih dinamis, masih gembuk, masih cair bagian dalamnya. Karena proses pendinginan, ya akhirnya yang bagian luar itu menjadi keras, mendingin, tapi yang bagian dalam masih panas sampai sekarang ini. Inti bumi sampai hari ini itu panas, cair, pijar, ya, digambarkan pada saat gunung api meletus mengeluarkan lava yang panas. Itulah isi bumi, itulah inti bumi yang masih cair, pijar. Di dalam bumi ini yang keras itu bagian luarnya saja, seperti telur. Telur itu yang keras cangkangnya, kulit bumi yang keras seperti itu. Di dalam cangkang kita ada putih telur, ya seperti itu bumi, cuman panas. Tengah bumi itu yang kuning, tapi lebih panas lagi. Kita hidup di permukaan bumi itu, berarti kalau kita bandingkan ketebalan antara kulit bumi yang keras dengan yang masih cair, pijar, panas, itu masih tebal yang cair, pijar, panas. Nah, di dalam bumi itu berarti yang cair, pijar itu juga mengandung gas. Pada saat terjadi gesekan di dalam bumi, ada teori gerakan lempeng tektonik. Jadi di permukaan bumi itu ada lempeng samudra, ada lempeng benua istilahnya. Jadi lempeng itu bergerak, terjadi pergeseran. Kalau lempeng samudra itu berarti dasar laut yang cekung, di atasnya diisi air laut. Kalau lempeng benua itu berarti daratan yang kita injak. Lempeng benua, lempeng samudra itu bergesekan. Pada saat terjadi gesekan, maka akan menimbulkan tenaga dari dalam bumi yang mendorong gasnya itu keluar. Ibarat seprit. Seprit itu kalau dikocok-kocok lalu dibuka sedikit tutupnya, isi seprit akan
muncrat keluar karena didorong oleh gas. Sama dengan saat terjadi pergesekan bumi yang kita rasakan, yang dirasakan oleh masyarakat awam adalah terjadinya gempa bumi. Pada saat terjadi gempa bumi berarti terjadi pergesekan. Gempa bumi nggak lama pasti disusul gunung meletus. Gunung meletus yang satu pasti disusul gunung meletus yang lain. Karena apa? Karena bagian bumi yang dalam itu berhubung satu sama lain. Nah, salah satu lubang yang terhubung itu adalah pipa kepundan gunung api, pegunungan api. Gunung atau pegunungan itu kan terdiri dari berjejer-jejer atau berderet-deret gunung, maka disebut pegunungan. Itu merupakan sebuah jalur terbentuknya dari proses lipatan, retakan, patahan, sehingga gunung ini meletus, tidak lama pasti disusul gunung yang lain. Itu bumi. Nah, kehidupan bumi kalau di permukaannya karena bagian luar itu subur, maka terjadilah kehidupan. Ya. Maka terjadilah kehidupan. Di atas permukaan bumi ada tumbuh-tumbuhan, ada makhluk hidup, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Terjadinya siang dan malam. Baik, kita akan bertanya kembali kepada Pak Sis tentang bagaimanakah proses terbentuknya siang dan malam. Bumi itu berputar pada porosnya, namanya rotasi. Bumi berputar pada porosnya selama 24 jam, berputar. Sambil berputar, bumi itu mengelilingi matahari. Jadi matahari itu diam, bumi yang berputar dengan planet yang lain mengelilingi matahari, namanya revolusi. Pada saat bumi berputar pada porosnya, misalnya tangan saya menghadap sana, matahari sebelah sana, otomatis di sini siang, di sini malam. Bumi kan berputar pada porosnya. Nah, yang asalnya menghadap sana ini siang, kalau berputar seperti ini ganti, yang sini menjadi siang, yang sini menjadi malam. Sehingga daerah sekitar ekuator termasuk Indonesia, Asia, Indonesia itu karena dilewati garis ekuator sehingga antara waktu malam dan siang hampir sama, sekitar 12 jam siang, 12 jam malam. Jadi terjadinya siang dan malam itu karena perputaran bumi pada porosnya. Dari titik ini kembali lagi ke titik ini lagi butuh waktu 24 jam. Itu terjadinya siang dan malam. Apa hikmah Allah menciptakan siang dan malam? Pak Sis akan menjawab hikmahnya. Hebatnya siang dan malam, seandainya menurut logika saya, apabila tidak ada siang dan malam untuk kehidupan manusia ya siang terus ya kita merasakan mungkin sangat payah, tidak ada waktu istirahat. Rata-rata hampir makhluk hidup itu istirahatnya adalah malam hari. Misalnya siang terus, kerja terus, jadi kesulitan kita membagi waktu. Kapan wayai istirahat, kapan wayai tidur, kapan wayai sekolah. Inilah hebatnya Gusti Allah, membuat sesuatu itu sudah melalui sangat hebat. Kalau terjadi malam terus, apa yang akan terjadi? Malam terus, tauru terus. Kalau terus kita tidur terus, tidak ada kehidupan, otomatis kan sinar matahari itu juga memberikan sumber kehidupan. Tidak, tumbuhan yang nggak akan bisa hidup, manusia ya loyo terus. Kan kita butuh sinar matahari itu untuk manusia. Misalnya sekarang saja kita kondisi harus menjaga kesehatan tubuh, harus fit. Kalau malas olahraga, disuruh caring saja kena sinar matahari, itu sudah beda dengan yang tidak pernah kena sinar matahari. Jadi kalau malam terus ya jelas nggak ada kehidupan, karena pendukung kehidupan salah satunya adalah sinar matahari. Nah, matahari sendiri itu kalau sinar ultravioletnya langsung mengenai tumbuhan, makhluk hidup, tidak akan bisa bertahan lama karena sangat panasnya. Tapi Allah menciptakan lapisan-lapisan atmosfer
salah satu lapisan atmosfer itu namanya adalah lapisan ozon. Lapisan ozon itu adalah lapisan atmosfer yang melindungi bumi dari panasnya sinar ultraviolet matahari. Jadi disaring sinar itu. Pada saat disaring terus mengenai tubuh manusia gak terlalu panas, malah bermanfaat. Kena tumbuhan juga gitu. Jadi seandainya tidak ada lapisan ozon, maka tidak akan ada kehidupan di muka bumi karena terlalu panas sinar matahari yang kita terima. Baiklah anak-anak sekalian, kalau kita merenungkan tentang Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini, Allah begitu hebatnya mendidik umat manusia agar mereka itu mengakui keberadaan Allah. Maka orang-orang yang memikirkan tentang langit, tentang bumi, sesungguhnya adalah mereka ini orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang ada iman di dalamnya. Mereka menemukan Allah di dalam penciptaan langit dan bumi dan malam dan siang, pergantian malam dan siang. Karena di sanalah jejak-jejak Allah ada. Karena Allah ada itu karena memang Allah memberikan sebuah tanda-tanda. Tanda-tandanya itu adalah alam semesta sebagai hasil ciptaan Allah. Maka sesungguhnya perintah untuk memikirkan tentang langit dan bumi itu adalah menelusuri jejak-jejak Allah menciptakan alam semesta ini, dan engkau akan menemukan tentang Allah yang ada di dalam jejak-jejak. Allah tidak bisa kita maknai dengan melihat Allah secara langsung dengan mata kita, mata zahir kita, tidak bisa. Karena Allah itu gaib, karena Allah itu wujud sekaligus gaib. Arti gaib yang saya maksudkan adalah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Maka bagaimanakah Allah itu menunjukkan eksistensinya? Maka Allah kemudian meninggalkan jejak-jejaknya melalui karya-karyanya, melalui ciptaannya, yaitu berupa langit dan bumi. Orang yang memikirkan langit misalnya, orang yang menyelidiki langit yang begitu banyaknya, berbagai bintang, berbagai galaksi, berbagai planet, komet, dan lain sebagainya yang begitu banyak sekali. Buat apa itu diciptakan? Kenapa kehidupan itu hanya di bumi? Ini juga harus kita pikirkan. Apakah di langit-langit yang lain itu tidak ada? Padahal benda-benda angkasa di luar sana itu begitu banyaknya. Tapi kenapa kehidupan yang bisa dihuni oleh manusia hanya bumi yang setitik kecil, kata Pak Sis tadi, setitik kecil yang ada di benda angkasa? Ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah ada kehidupan lain di luar bumi? Terus siapakah mereka? Nah, kalau kemudian hanya bumi yang bisa ditempati oleh manusia, artinya bumi itu istimewa. Bumi itu diciptakan oleh Allah memang istimewa karena memang diperuntukkan untuk manusia. Ada apa dengan bumi? Pak Sis dengan sangat gamblang telah menjelaskan tentang bagaimana Allah memanajemen bumi sehingga bisa dihuni oleh manusia. Bumi, ketika ada benda-benda angkasa yang mau menabrak bumi, tapi Allah melindungi bumi ini dengan atmosfer yang membakar benda-benda angkasa sehingga tidak bisa sampai ke bumi. Di dalam bumi pun ada magma yang siap kapan saja bisa keluar, tetapi Allah menciptakan dengan sangat baik permukaan bumi yang memiliki suhu yang telah diatur sehingga ada kehidupan di bumi, di atas buminya ini. Nah, ini yang kemudian
menjadi pendidikan bagi kita semuanya, pelajaran bagi kita semuanya ketika kita ini melakukan penelitian langit, penelitian tentang bumi. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mengingat Allah, yang memikirkan tentang bergantian malam dan siang. Bagaimana kalau terjadi malam terus? Bagaimana kalau terjadi siang terus? Maka akan terjadi yang namanya ketidakseimbangan. Dan sungguh Allah hadiahkan, memberikan anugerah kepada kita bangsa Indonesia, siang dan malam itu seimbang, ya seimbang. Ada di negara lain yang siangnya itu panjang, ada di negara lain yang malamnya itu begitu panjang. Sedangkan kita orang Indonesia diberikan oleh Allah keseimbangan siang dan malam, dan ini sungguh seharusnya menjadikan kita ini bersyukur kepada Allah. Dan jangan sampai adanya langit dan bumi, adanya malam dan siang menjadikan kita itu abai, bahkan tidak mau memikirkan, tidak mau menggali ilmu di baliknya, sehingga kemudian kita menganggap itu biasa-biasa saja. Kemudian juga tidak menangkap pesan-pesan Allah, jejak-jejak Allah ada di dalamnya. Nah, orang yang bisa mengambil hikmah, pelajaran ilmu dan pesan-pesan Allah itu termasuk kategori adalah orang-orang yang berakal. Orang yang berakal bukan berarti orang yang banyak akalnya, banyak ngakali orang, bukan, tetapi orang yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan menemukan eksistensi Allah dan kita sebagai hamba, kemudian beribadah kepadanya, ya beribadah kepadanya, karena hakikatnya orang yang beribadah kepada Allah itu adalah orang yang menemukan eksistensi dirinya sebagai hamba Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, dan di akhir kalimat itu ada berbunyi ayat subhanaka fakina adzabannar, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ya Allah, sesungguhnya penciptaan yang engkau ciptakan di jagat alam semesta ini tidak ada yang sia-sia. Walaupun itu nyamuk sekalipun, walaupun itu virus corona, semuanya ada hikmahnya, tidak ada yang sia-sia, semuanya ada hikmah di baliknya. Tinggal kita saja manusia, mampukah mengungkap di balik penciptaan Allah di jagat alam semesta yang beraneka macam itu. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, waqina adzabannar, jauhkanlah kami dari api neraka. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.